Kejadian itu dilihat oleh Gulnihal, lalu ia segera membawa Mahidevran agar tak memukuli Hurrem lagi dan meninggalkan Hurrem di sana. Beruntung Nigar melihat kejadian itu dan segera melaporkan kepada Dai Hatun. Mereka pun melihat Hurrem yang hampir mati dipukuli oleh Mahidevran. Tidak ingin kejadian itu diketahui para gadis di harem, mereka pun menyembunyikan Hurrem di dalam kamar. Sultanım. Daye segera memberitahukan Ibu Valide tentang yang dialami oleh Mahidevran bahwa ia kehilangan bayinya. Belum selesai dengan berita buruk itu, Daye mengatakan hal buruk lainnya, bahwa Mahidevran memukuli Hurrem hampir mati. Di tempat lain, Raja menemui Mahidevran dan menghiburnya karena telah kehilangan bayinya. Nigar dan Sumbul Aga yang panik sedang mengobati wajah Hurrem yang babak belur. Mereka ketakutan kalau sampai Sultan Sulaiman tahu. Mereka tidak akan selamat meski Mahidevran yang melakukannya. Mereka juga memindahkan Aisyah agar tidak boleh ada satu wanita harem pun yang tahu keadaan Hurrem. Kelakuan Mahidevran membuat Ibu Valide menjadi marah dan mengatakan bahwa Mahidevran harusnya jijik dengan dirinya sendiri, bertingkah seperti seorang budak dan bodoh. Tapi Mahidevran beralasan kalau Hurremlah yang memprovokasinya. Dia mengatakan bahwa aku akan diasingkan dari tempat ini dan ditempatkan di istana lama karena semua ini akan menjadi milik Hurrem. Valide yang mendengarkan itu langsung percaya dengan ucapan mulut dajjal Mahidevran. Ih, emosi deh. Padahal kita tahu ya kalau Hurrem itu nggak ada ngomong sama sekali. Dia yang datang tiba-tiba kayak gorila langsung ngamuk sama Hurrem. Santet juga nih wanita dajjal. Di tempat kerajaan Hungaria, si sombong satu ini mendapatkan kabar kalau Vatikan sama sekali menyalahi perbuatan yang dilakukannya sama utusan Ottoman. Itu sama aja memprovokasi pihak Ottoman, kata Vatikan. Kembali lagi ke Hurrem. Sumbul Aga membalurkan daging mentah ke wajah Hurrem supaya meredakan bengkak di wajahnya. Baru tahu ilmu begini ya. Hürrem yok. Versene, meraktan ölüyorum. Bir şey mi oldu? İşine baksana. Yetti ama Maria. Gulsa mengabarkan keadaan Hurrem kepada Mahidevran, bahwa Hurrem masih tidak sadarkan diri seperti orang mati di tempat tidurnya dengan wajah yang khawatir. Tapi wanita dajjal Mahidevran ini malah bilang kayak gini, saya berharap dia mati. Walah, memang wanita dajjal ya kan. Maaf ya kalau ada penggemar Mahidevran di sini. Kebawa emosi soalnya. Di tempat lain, Ibrahim dan Hatice berbincang tentang keberangkatan Ibrahim ke medan perang. Hürrem. Süleyman. Lagi dan lagi, Hurrem memanggil nama Sulaiman, dan Sulaiman pun merasakannya. Kontak batin sama orang yang terkasih itu sweet banget deh. Kalau aku mah kontak batin sama pencuri. Merasa gak tenang pas kerja, nyampe rumah kemalingan, waka. Balik ke cerita ya. Nah, Raja Sulaiman menceritakan tentang Hurrem kepada Ibrahim bahwa Hurrem sekarang sudah menjadi muslim. Hasta yatıyormuş. Sana da bulaş. Eyvah. Hurrem telah tersadar dan ia menuju cermin. Anne, yılan kadın beni öldürdü. Onu öldüreceğim. Ia sangat histeris, sampai kemudian Daye dan Sumbul masuk untuk menenangkannya. Di malam hari, Sultan Sulaiman meminta pada Ibrahim agar membawakan Hurrem. Dan Ibrahim pun meminta kepada Sumbul untuk membawakan Hurrem. Panik nggak tuh? Dikira Hurrem yang masuk ke kamarnya, ternyata itu adalah Ibrahim. Ibrahim mengatakan Hurrem tidak ingin bertemu. Sultan pun bingung. Sultan pun meminta lagi bawakan Hurrem.
si Sumbul ngelapor lagi sama Ibrahim. Hurrem gak bisa datang. Di saat itu Sultan nguping di kamar. Ne saklıyorsun sen? Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sen nasıl bana karşı gelirsin? Ver. Yüzüm öldü hünkârım. Demek yüzüm öldü. Pas dilihatnya si Hurrem dengan wajah kayak gitu, langsung ngertilah si raja. Kim yaptı bunu? Canını alacağım onu. Senin gözün yaşına kurban ederim. Söyle ki. Setelah tahu Mahidevran yang ngelakuin itu, raja pun mendatangi Mahidevran. Dahi Hatun! Hürrem'i odama götürün. Hekimleri çağırın. Sareme geldi. Bir hış... Ne derse yalan. Kimsin? Söyle. Sen nasıl benim haremime, mahremime el kaldırırsın? Seni duymak istemiyorum. Mahidevran. Nangislah kau, nangis terus. Yeay, Hurrem pun dibawa ke kamar Sultan dan dirawat oleh dokter sampai sembuh. Tuh kan, gara-gara Mahidevran sih, membuka peluang si Hurrem supaya bisa makin dekat sama raja. Pau memang. Validem. Esas maruzatım Mahidevran. Validem yarından tezi yok. Mustafa benimle kalacak. Mümkün mü böyle olması? Nasıl? Devlet-i aliyede göreyim. Onun yaptıklarından sonra hak emreder. Ben bunu yapmam. Etrafımda hususi hayatını çekecek validem. Diyeceğim budur. Ağrın var mı? Geçti ağrım. Geçecek Hürrem'im. Sen üzme kendini. Bundan sonra kimse senin saçının teline bile dokunamayacak. İlaç. Sen yok Bellacığım. Bitti işte. Başı geldi hastamızı tetkik için. Raja dan Ibrahim berbincang tentang kelakuan Mahidevran kepada Hurrem. Raja tidak menyangka Mahidevran bisa melakukan hal yang jahat. Ibrahim pun menjelaskan bahwa cinta terkadang membuat orang melakukan hal-hal yang menakutkan, hal yang memalukan, dan gila, bahkan tak termaafkan. Raja pun mengatakan, "Aku tak ingin cinta seperti itu." Tiba-tiba Hurrem memanggil Sulaiman. Sulaiman pun meninggalkan Ibrahim dan mendatangi Hurrem ke tempat tidurnya. Ulu-ulu sweetnya. Geldin. Hı? İyi. Sultan iyi etti. Türkçen ilerlemiş. Balik lagi ke wanita Dajjal yang selalu protes dan merasa dirinya dijolimi. Sedih, nangis, memprovokasi, itu aja lah kerjaannya. Nah, Hurrem diberikan hadiah nih sama raja dan dilihat sama wanita harim. Tapi Hurrem yang cuma punya teman yaitu Maria tidak membaginya dengan siapapun kecuali Maria. Al Maria. Sen benim tek dostum. Kadar. Teşekkür. Tek dostum. Saat mereka berbincang di dalam kamar, Dahi Hatun menguping. Ya pastinya laporan lah ya buat Ibu Suri. Daye menyampaikan seperti yang Hurrem katakan, dan Ibu Suri pun menjawab, Raja akan pergi. Saat mereka kembali, Hurrem tidak akan berada di sini. Nah, inilah ya salahnya si Hurrem ini. Dia nggak bisa ngerem mulutnya. Meskipun dia nggak menyakiti siapapun kayak Mahidevran, tapi itu membahayakan dirinya juga. Seperti pepatah, mulutmu bau jigong. Salah. Mulutmu harimaumu. Kembali ke raja sombong satu ini. Ia mendapatkan berita kalau Ottoman menyatakan perang.
Tapi dia hanya menganggap enteng. Malam hari meski tanpa dipanggil raja, Hurrem mendatangi kamar raja. Ibrahim mengatakan, "Kamu tidak dipanggil dan raja sedang bekerja." Tapi Hurrem dengan pede mengatakan, dia akan menerimaku. Hürrem mi geldi Pargalı? Bak. Hanım. Tamam bak. Hatice'm, benim güzel kızım. İyi misin yavrum? İyi. Fizik seni buldu, dul kaldın. Düşünme zamanıdır. Gençsin, güzel mi düşün yavrum? Di dalam kamar, Hurrem bersedih mengetahui raja akan berperang. Itu berarti dia akan ditinggalkan sendiri. Sen çok sür... Bence yeter İbrahim. Kuluyum, kölesiyim. Hürrem, Yerimi, seviyeyi göreceksin. Yıl... Uykum koptu gitti. Ağlama. Hürrem, Sen gidiyor yarın. sana ölüm yasak. Gulfem memberikan kepada Ibrahim sapu tangan yang dibuat oleh Hatice. Dan malam itu, Ibrahim juga memainkan biola sambil dipandangi oleh Hatice. Mei 1521, Raja meminta restu kepada Ibu Suri sebelum ia meninggalkan istana untuk berperang. Mektebi, hocaları ihmal etmek yok ona. İntikam almaya geliyor Sultan Süleyman. Bileyim, bu menzilden sağa dönmeli. Gimana dengan kehidupan Hurrem selanjutnya tanpa Sulaiman ya? Apa yang direncanakan Ibu Suri terhadap Hurrem? Apakah Hurrem akan bertahan tanpa Sulaiman di sisinya? Lanjutannya di episode berikutnya ya. Buat yang suka, jangan lupa subscribe dan komennya ya. Karena aku suka banget baca komen kalian buat nambah semangat aku melanjutin ceritanya. Makasih udah subscribe, makasih udah komen, makasih udah nonton juga, makasih udah like. Maaf ya kalau suaraku nggak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia. Saya Eni, pamit. Sampai jumpa. Bye.